Pada akhirnya ini, orang hidup itu kalau pakai kalimatnya Adam Smith, what can be added to the happiness of a man who is in health, out of debt, and has a clear conscience. Butuh apa lagi untuk bahagia bagi orang yang badannya sehat, ndak punya utang, pikirannya waras. Wis targetmu 3 ini aja, kamu sudah bahagia. Awak waras, sehat, pikiran waras, sehat, ndak punya utang. Itu sudah makmur, sudah. Kebahagiaan ada di sini. Yang bikin kamu ndak bisa tidur kan, kamu ndak sehat secara fisik, atau kamu ndak sehat secara psikis, stres, dan punya utang. Pokoknya kamu ndak bisa tidur kalau ada 3 ini. Kalau badanmu sakit, akalmu sakit, atau kamu punya utang. Jadi banyak filosof merumuskan kebahagiaan secara rumit, jelimet. Kalau Adam Smith, pokoknya bahagia itu awak waras, pikiran waras, tidak punya utang. Itu puncaknya kebahagiaan. Jadi ya antara lain tadi ya. Berarti kalau pakai strateginya Adam Smith, buat dirimu jadi seorang yang berkualitas. Kuncinya nanti di situ sebenarnya. Oke, ada lagi quote bagus. The real tragedy of the poor is the poverty of their aspiration. Jadi tragedi yang sebenarnya bagi orang-orang miskin, orang-orang yang mengenaskan hidupnya adalah bukan kemiskinan harta sebenarnya, tapi the poverty of their aspiration. Kemiskinan aspirasi. Tidak kreatif, tidak punya ide, tidak punya gagasan. Sudah miskin kok pasrah, kan ini bosok kasare ngomong. Mbok yo kalau sedang tidak sejahtera itu berjuang gitu loh. Jangan pasrah, itu the poverty of aspiration. Yang mengenaskan justru ini. Jadi the real tragedy of the poor, tragedi yang sebenarnya adalah kemiskinan aspirasi. Kamu tidak mau bergerak, tidak mau kreatif, tidak bisa punya ide gagasan yang baru untuk keluar dari situasimu yang mengenaskan. Justru itu. Kadang-kadang memang dalam hidup kita terjebak dalam kemiskinan, terpaksa banyak kesulitan dalam hidup, tidak masalah itu. Tapi masalahnya adalah kamu mau bangkit kreatif dan punya gagasan untuk keluar dari masalahmu, tidak? Kalau tidak, ya justru masalahnya di situ. Itu maunya Adam Smith. Terus, the first thing you have to know is yourself. Kalau ini sangat filosofis. Saya ambil quote ini biar kamu ngerti ya, Adam Smith ya filosof. Hal pertama yang harus kamu tahu, kamu kenali adalah dirimu sendiri. Ini kan juga dalam rangka membentuk manusia berkualitas yang spesialis tadi. A man who knows himself can step outside himself and watch his own reaction like an observer. Ini sebenarnya dalil untuk muhasabah versinya Adam Smith. Yang harus kamu kenali adalah dirimu sendiri yang pertama. Tidak usah mikir orang lain dulu, kenali dulu dirimu. Kenapa? Karena kalau engkau kenal dirimu, kamu bisa mengambil jarak sebentar dari dirimu untuk mengamati dirimu. Kamu ini sudah cocok apa belum? Sudah berkualitas apa belum? Kamu sudah sesuai dengan yang kamu inginkan apa belum? Kalau kamu tidak kenal dirimu, ya kamu tidak bisa. Kalau kamu tidak kenal dirimu, kamu tidak ngerti kamu bisa lebih baik apa tidak, bisa meningkat apa tidak,
bisa lebih sukses apa tidak. Wong kamu tidak ngerti kamu sedang ada di mana dalam situasi apa. Maka pertama-tama kenalilah dirimu sendiri justru. The first thing you have to know is yourself. Kemudian ini salah satu prinsip juga, hati-hati dalam dunia ekonomi. Kita kadang-kadang kelihatan tega, tapi tega itu ya natural. Kenapa? Mercy to the guilty is cruelty to the innocent. Jadi kasihan pada orang yang salah itu adalah kekejaman pada orang yang tidak bersalah. Kadang-kadang kan kita ini kasihan pada temen, kasihan ya Pak, dia akhirnya tidak lulus. Loh iya, dia memang harus tidak lulus di kelas ini. Kenapa? Dia tidak pernah masuk, tugas juga tidak ngumpul. Kalau saya kasihan pada dia, kemudian tak luluskan saja, aku tidak adil pada yang kemarin rajin, kemarin bikin tugas. Aku kejam pada mereka yang tekun. Jadi sayang pada yang salah itu berarti kekejaman pada yang tidak salah. Oke, sama kayak rapat kok nunggu temenmu yang tidak datang-datang, padahal yang lain sudah banyak yang datang. Kamu harus lebih sayang pada yang sudah datang duluan daripada yang tidak datang-datang. Kadang-kadang kan karena ada yang nggak datang-datang terus kita tunggu ya yang belum datang. Loh, kita sayang pada yang belum datang tapi tidak sayang pada yang sudah datang. Akhirnya dia harus nunggu. Mbok sudah wong telat ditinggal saja. Mercy to the guilty is cruelty to the innocent. Jadi sayang pada yang salah itu berarti kejam pada yang tidak salah. Jangan dibalik, karena kita ini memang sering kejam pada orang yang tidak salah apa-apa. Demi kasihan ya orang ini. Ya memang salah, gimana lagi. Dia harus menanggung hukuman dari kesalahannya. Oke. Oh, ini juga Adam Smith juga punya quote tentang cinta. Man naturally decides not only to be loved but to be lovely. Manusia itu secara alami ingin, tidak hanya ingin dicintai, tapi juga ingin lovely. Lovely itu nek basa Jawane demenake. Ya. Demenake mungkin basa Indonesia ini penuh cinta kasih. Jadi manusia itu tidak cuma ingin dicintai, tapi juga ingin jadi pribadi yang penuh kasih sayang, menyenangkan semua orang. Itu lovely. Jadi ini kalau pakai bahasa yang lain, manusia itu menemukan kebahagiaannya tidak hanya secara pasif. Pasif itu kan dicintai, tapi juga secara aktif. Dia berekspresi yang membuat orang senang, membuat orang suka. Itu but to be lovely. Jadi ini naturally, berarti alami. Oke, secara alami orang ingin dicintai dan ingin menebarkan cinta ke sekelilingnya.